Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Islam atau biasa dipanggil Ipul dari Teknik Kimia ITB 2018. Apa itu teknik kimia? Mungkin banyak yang bertanya. Teknik kimia sering disebut juga sebagai ilmu proses. Teknik kimia mempelajari bagaimana mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau produk. Teknik kimia juga berfokus memberikan added values atau nilai tambah dari bahan mentah yang kurang bernilai di produk dengan nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, seorang sarjana teknik kimia harus dapat mendesain, mengoptimasi, dan juga mengendalikan proses dalam suatu pabrik kimia sehingga bisa berjalan dengan ekonomis dan efisien. Dan dengan itu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apa sih yang akan dilakukan oleh seorang sarjana teknik kimia nantinya? Bila kita melihat dalam suatu pabrik, kita bertanggung jawab untuk mendesain, mengoptimasikan, dan juga mengendalikan proses dalam pabrik kimia. Namun selain itu, kita juga dapat bekerja sebagai konsultan ataupun melakukan riset mengenai keilmuan teknik kimia. Selain harus menguasai ilmu-ilmu dasar matematika, sains, dan teknologi, seorang sarjana teknik kimia juga harus mempunyai critical thinking skills. Bagaimana kita bisa berpikir kritis. Kemudian kita juga membutuhkan skill analitik dan juga problem solving. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah yang ada di industri nantinya. Selain itu, seorang sarjana teknik kimia juga harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Karena di industri nantinya, kita akan bekerja dengan berbagai lulusan jurusan lain. Apa sih beda kimia dengan teknik kimia? Jawabannya adalah skala. Bila kita melihat kimia banyak berurusan dengan skala yang relatif kecil atau ukuran laboratorium. Sementara teknik kimia berurusan dengan proses di industri yang berukuran besar, yang produksi bisa mencapai ratusan atau bahkan ribuan ton setiap harinya. Perbedaan lainnya adalah teknik kimia membutuhkan pendekatan multidisiplin. Kita perlu mempelajari ilmu selain matematika, sains, dan teknologi, juga ilmu ekonomi. Jadi mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari dalam teknik kimia? Yang mendasar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada neraca massa dan energi. Ini dasarnya adalah kekalahan massa. Massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar. Pada dasarnya, hitungan dalam mata kuliah ini hanya tambah, kurang, kali, dan bagi. Tapi mata kuliah ini sangat penting, karena kita harus mengetahui zat apa yang masuk, kemana dan di mana dia berada dalam rangkaian proses, dan juga berapa produk yang seharusnya keluar dari pabrik kimia. Kemudian kita juga mempelajari tentang mekanika fluida. Di pabrik kimia nantinya, kita akan banyak menemui aliran dalam pipa, baik itu cair, gas, maupun campuran padatan dan cairan. Kita akan mempelajari bagaimana gesekan dalam pipa, bagaimana sistem perpompaan yang dibutuhkan, dan juga bagaimana kita menghitung tekanan yang hilang dalam pipa tersebut. Ada banyak sekali ilmu fisika yang ada dalam mekanika fluida, dan ini berguna untuk perancangan sistem perpipaan dan pemindahan fluida dalam pabrik. Kemudian ada juga ilmu termodinamika yang mempelajari siklus mesin panas, pompa panas, persamaan keadaan gas, dan juga sistem turbin serta kompresor, dan juga sistem larutan dan keseimbangan kimia. Untuk apa mempelajari ilmu ini? Ini berguna saat merancang sistem turbin dan juga kompresor dan juga mesin panas yang digunakan dalam pabrik kimia. Selain itu ada ilmu teknik reaksi kimia. Reaksi kimia yang berlangsung dalam reaktor yang merupakan jantung dari pabrik kimia sangat penting karena reaksi kimia adalah tahap di mana bahan mentah berubah menjadi produk yang kita inginkan. Teknik reaksi kimia mempelajari kinetika kimia atau laju reaksi. Selain itu, teknik reaksi kimia juga mempelajari bagaimana kita mendesain reaktor dan memilih reaktor yang sesuai sehingga mendapatkan produk yang kita inginkan dengan ekonomis dan efisien. Selain itu, kita juga mempelajari ilmu tentang peristiwa perpindahan. Ilmu ini lebih mempelajari dasar-dasar matematik dan fisika tentang peristiwa yang terjadi di pabrik kimia, baik itu perpindahan massa, perpindahan panas, dan juga perpindahan momentum. Ilmu ini berguna untuk memahami fenomena yang terjadi dalam pabrik kimia dan juga berguna saat pendesainan alat. Selain itu, kita juga mempelajari tentang ilmu proses pemisahan. Pada dasarnya, kita seringkali perlu memisahkan bahan baku dari pengotor dan juga produk yang kita inginkan dari produk samping yang tidak kita inginkan. Proses pemisahan dapat dianggap sebagai lanjutan dari termodinamika dan juga mengandung banyak ilmu fisika. Ilmu ini sangat berguna jika kita ingin mendesain bagaimana cara
memisahkan zat secara efektif dan pabrik kimia. Kehidupan perkuliahan tentunya berbeda dari kehidupan SMA. Materi yang diberikan oleh dosen lebih padat dan juga fasenya lebih cepat dibandingkan dengan materi SMA. Oleh karena itu, kita harus lebih aktif. Kita harus lebih banyak belajar mandiri dan juga mencari sumber-sumber pelajaran lainnya di luar kuliah. Mungkin ada banyak yang bertanya, apakah betul chaos di teknik kimia? Mungkin itu relatif. Jika kita bisa mengatur waktu dengan baik, tentunya tidak akan sampai chaos. Mengenai banyak ujian, ya itu ada benarnya juga. Tapi jika kita mempersiapkan diri dengan baik, maka tidak akan jadi masalah. Kemudian terkait tentang suasana belajar, sebenarnya cukup sama ya dengan jurusan lainnya. Kalau mengenai dosen-dosen di teknik kimia, dosen teknik kimia itu baik-baik dan juga ada sebagian yang sangat keren. Misalkan di teknik kimia ada Pak Subagio yang menemukan katalis merah putih yang pernah diundang Jokowi. Kemudian di teknik kimia juga ada Pak Wenten yang memiliki banyak sekali paten dan juga sekarang menjabat sebagai wakil rektor di bidang riset dan inovasi. Satu hal yang khas dari teknik kimia itu adalah kerjasama kolaborasi. Sering sekali di dalam berbagai kesempatan, misal saat merancang suatu alat yang dibutuhkan di dalam industri, itu berkelompok dan itu sangat menekankan betapa seorang engineer itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk memperkaya satu sama lain. Dan disitulah dari sejak kami studi saat ini, itu sudah dibentuk sense-nya. Dan juga untuk Bapak Ibu dosen dan program studi sendiri juga sangat mendukung di dalam berbagai upaya pengembangan diri. Misal ada yang suka penelitian, ada yang suka berbagai macam lomba, itu Bapak Ibu dosen sangat suportif akan hal itu. Nah, teman-teman, pada dasarnya produk teknik kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya industri FMCG atau fast moving consumer goods. Itu adalah satu industri yang ciri-cirinya ya perputaran uangnya relatif cepat, kemudian biaya produknya murah, dan produknya sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya sabun mandi yang kita pakai setiap pagi dan sore, terus juga sampo atau deterjen itu adalah produk-produk yang dapat dihasilkan dari insinyur teknik kimia yang berkarya di FMCG. Juga di dalam industri pulp and paper, itu industri yang menggunakan serat entah dari kayu atau bahan non-kayu sebagai bahan baku pembuatan kertas atau produk-produk yang berbasis selulosa lainnya. Produknya sudah sangat jelas ya, kertas yang kita pakai sehari-hari untuk saat ini kita bekerja itu adalah hasil karya atau hasil produksi dari teman-teman kita yang berkarya di industri pulp and paper. Juga ada industri oleokimia. Apa sih oleokimia itu? Oleokimia itu industri yang mengolah bahan kimia dari pemrosesan lanjut dari minyak tumbuhan dan lemak hewan. Nah, produk ini juga dapat ditemukan tadi seperti saya contohkan di sabun, kemudian di sampo, di kosmetik, di minyak goreng, itu dapat ditemukan teman-teman yang berkarya di industri oleokimia. Juga ada industri petrokimia, itu adalah industri yang mengolah hasil dari minyak bumi dan gas alam menjadi produk-produk turunannya, dan produk-produk turunannya itu diolah lagi hingga menjadi produk. Nah, misalnya botol plastik ini adalah salah satu yang berbasis minyak bumi untuk materialnya, dan ini adalah hasil karya dari teman-teman dari teknik kimia yang berkarya di industri petrokimia. Juga untuk di oil and gasnya langsung atau di industri migasnya atau industri petroleumnya, ini bekerja di dalam hulu dalam industri minyak dan gas. Itu mengambil minyak dari permukaan bumi atau kita sebutnya itu aktivitas eksplorasi dan produksi, dan kemudian kita membawanya hingga ke berbagai macam penggunaan nantinya. Juga nah, kalau yang ini ITB banget nih, industri katalis. Industri katalis itu apa sih? Kalau pada dasarnya katalis itu adalah zat yang mempercepat atau mengarahkan reaksi kimia pada sebuah produk yang diinginkan. Dan hampir seluruh proses industri di teknik kimia itu melibatkan katalis, sehingga katalis ini dapat diibaratkan itu menjadi salah satu kunci keberhasilan di dalam industri kimia. Dan juga tidak kalah pentingnya itu sekarang kalau Indonesia sedang sangat mengejar ketertinggalan di dalam mineral processing ya. Karena kita memiliki resources atau cadangan mineral yang melimpah, salah satu yang melimpah di dunia. Dan teknik memproses biji mentah itu dari produk-produk mineral hingga akhirnya kita pisahkan mineral yang berharga tersebut dan kita olah, itu adalah salah satu peran
insinyur teknik kimia di dalam mineral processing. Hasilnya apa sih? Salah satu yang didengung-dengungkan itu adalah baterai. Baterai ini salah satu teknologi yang sangat dikembangkan untuk masa depan, misalnya untuk teknologi untuk kendaraan listrik atau electric vehicle. Nah, kemudian juga bagi yang suka rancang-rancang nih ya, ini ada dalam tanda kutip arsiteknya pabrik. Itu namanya EPC atau Engineering, Procurement, and Construction. Itu kita mulai dari merancang spesifikasi pabrik yang akan dibangun, kemudian kita beli alat-alat yang dibutuhkan untuk pabrik tersebut, kemudian kita mulai konstruksi dari alat-alat yang sudah kita beli dan hasil engineering kita. Nah, juga teman-teman yang suka biologi juga, ini juga ada peluang. Jadi, industri bioproses itu adalah cabang dari keilmuan teknik kimia untuk memproduksi sebuah hal atau sesuatu komoditas yang melibatkan agen-agen biologi seperti mikroorganisme atau enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Produk-produknya juga sangat dekat dengan kehidupan kita seperti obat-obatan, kemudian produk-produk bioteknologi misalnya wine gitu, dan industri-industri yang lain yang membutuhkan agen-agen mikroorganisme di dalamnya. Dan juga saat ini dunia yang sedang shifting atau berpindah gitu ya, dari energi fosil ke energi yang lebih ramah lingkungan, yang lebih terbarukan. Dan seorang engineer atau insinyur teknik kimia itu dapat berperan di dalam produksi atau peningkatan kinerja misalnya dari panel surya, sehingga dapat harganya dapat lebih murah dan juga penyimpanannya juga dapat lebih efisien, karena saat ini salah satu kendala terbesar dari industri energi terbarukan ini adalah soal energi storage atau penyimpanan energi. Nah, juga ada lagi industri membran. Ini kemarin barusan saya casting, ini membran, salah satu membran, contoh membran. Itu juga dapat digunakan di dalam berbagai macam skala industri ya. Membran itu untuk memisahkan zat-zat yang kita inginkan dan yang kita tidak inginkan, kemudian di dalam berbagai macam pengolahan seperti membran di dalam mengolah untuk air yang semula tidak layak minum menjadi layak minum, itu juga menggunakan teknologi